Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Tentunya kembali kita berjumpa dalam mata kuliah kita Tafsir Tarbawi. Di jumpa kita hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Al-Quran membentuk pola pikir ilmiah. Ya, kalau kita bercerita tentang orang yang mendapatkan pendidikan dengan orang yang tidak mendapatkan pendidikan, perbedaan di antara keduanya itu akan tampak jelas. Bagaimana orang yang menempuh pendidikan ini pada umumnya cara berpikir yang ilmiah. Dia tidak mau menerima satu hal begitu saja tanpa ada pembuktian kebenaran tentang apa yang diterimanya tadi. Nah, sering sekali kalau kita bercerita tentang pola pikir ilmiah, ini sering dijadikan sebagai padanan atau lawan dari kata pola berpikir khurafat atau pola berpikir taklid. Kalau taklid itu kan artinya mengikuti sesuatu tanpa mengetahui mengapa kita harus mengikuti hal tersebut. Dalam bahasa Arab sendiri, taklid itu diambil dari akar kata kiladah. Kiladah artinya tali yang diletakkan di leher binatang ternak. Ya, apakah diletakkan di leher sapi, leher kambing. Dengan tali tersebut, kemudian seorang penggembala menarik binatang ternak yang dibawanya tanpa binatang ternak itu tahu kemana mau dibawa. Yang penting siapa yang memegang tali itu, maka dia mengontrol. Ya, jadi cara berpikir taklid maknanya apa? Seorang itu ngikut saja tanpa dia menyadari apakah yang diikuti itu benar atau salah, layak diikuti atau tidak. Makanya kalau kita melihat salah satu hal penting yang kita cermati melalui ayat-ayat suci Al-Quran, ini Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan risalah Al-Quran kepada pemuka-pemuka bangsa Arab, khususnya di Mekah, ini dihadapkan dengan tantangan paling berat dari orang-orang yang berpikiran taklid. Kenapa? Karena orang berpikiran taklid ini seperti Abu Jahal dan ya tokoh-tokoh lainnya, mereka menganggap yang sudah dibuat nenek moyang itu udah betul tuh, nggak perlu lagi harus ditinggalkan. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami temukan nenek moyang kami melakukan hal yang seperti ini, ya kami ikut saja. Nah, itu cara berpikir khurafat atau cara berpikir taklid. Tidak jarang ada doktrin-doktrin yang disampaikan, walaupun itu kadang-kadang tak bisa dapat diterima oleh akal sehat, namun orang yang berpikir pola pikirnya khurafat percaya saja dia. Nah, disinilah kita melihat Al-Quranul Karim bukan hanya mendorong setiap mukmin itu untuk belajar dan mengajarkan ilmunya, untuk berpikir dan memanfaatkan pikirannya untuk mengenali keagungan Allah Subhanahu wa taala dan segala tanda-tanda kebesarannya, tapi bagaimana Quran meletakkan satu metode atau cara dalam membentuk pola pikir ilmiah. Dan ini penting sekali. Jadi semakin seseorang itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dalam pengertian dia baca Quran, dia tadabburi Quran, dia pahami Al-Quran, maka sesungguhnya orang yang demikian itu akan terbawa oleh pola pikir yang dibentuk oleh Al-Quran ini. Yang pertama, apa metode Al-Quran dalam membentuk pola pikir ilmiah? Quran mengajarkan kepada kita untuk menolak segala bentuk prasangka pada bidang-bidang yang menuntut keyakinan. Ada hal-hal dalam hidup ini nggak cukup prasangka, harus
dibangun di atas pondasi keyakinan yang kokoh. Ibarat kalau yakin itu 100%, maka yang namanya zan artinya prasangka. Prasangka itu apa? Dari 51% sampai 99%. Itu masih namanya zan, prasangka. Kecondongan seorang untuk meyakini, tapi keyakinan itu belum bulat 100%. Di bawah zan ada namanya syak. Syak artinya ragu-ragu. Kalau disebut ragu-ragu berarti 50-50, 50-50. Di bawah syak ada namanya waham. Al-wahmu. Waham artinya apa? Nah, ini yang dekat dengan khurafat, takhyul, di mana tingkat keyakinan itu di bawah 50%, 49% ke bawah. Nah, ini namanya waham. Jadi, ada hal-hal dalam hidup ini nggak cukup kita hanya berlandaskan pada prasangka semata. Harus dibangun pengetahuan itu di atas pondasi keyakinan. Misalnya, bagaimana cara kita memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang alam semesta, memandang manusia, memandang kehidupan. Ini nggak bisa cuman coba-coba. Ya, bagaimana manusia ini harus memiliki cara pandang yang clear dan jelas tentang bagaimana dia memandang Allah, dia memandang alam semesta, memandang dirinya sebagai manusia, termasuk memandang kehidupan ini. Dan di sini nggak boleh sekedar kita prasangka. Nah, jadi kalau kita lihat rusaknya akidah dari risalah yang dibawa Isa atau risalah yang dibawa Musa di tangan para pemuka agama Yahudi dan Nasrani, karena mereka apa? Menempatkan hal-hal yang sebenarnya harus dibangun di atas pondasi keyakinan. Mereka hanya landaskan pada pondasi prasangka. Nah, misalnya kalau kita lihat ya dalam masalah furu, masalah cabang, ya, bekunut atau tak bekunut, ya, tayamum atau tak tayamum. Ini tentunya memungkinkan kita menggunakan pengetahuan yang sifatnya dhanni, prasangka. Makanya sering juga disebut al-ijtihad dhannul mujtahid. Ijtihad itu apa? Prasangkanya para mujtahid. Karena sering sekali dalil-dalilnya itu bukan dalil yang qat'i, yang betul-betul membuat yakin tidak ada keraguan. Tapi prasangka kita, seperti kata Imam Syafi'i, ra'yi sawabun yahtamilu khata' wa ra'yu ghairi yahtamilu sawab. Pendapatku betul, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin betul. Jadi tetap ada ruang. Kita itu belum sampai pada keyakinan 100%, sehingga nggak disebut dengan yakin. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam surah Yunus ayat 36, Allah katakan, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun." Kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka. Ketika ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa kalian nyembah berhala-berhala? Mereka mengatakan, kami berprasangka berhala itu perantara kami sampai sama Allah. Nah, jadi, mana dasar bahwasanya berhala itu adalah perantara sampai pada Allah? Tidak ada. Cuma dibangun pada prasangka. Nah, jadi ini Allah katakan, kebanyakan mereka hanya mengikuti prasangka. Dan sesungguhnya prasangka itu tidak dapat, ya, la yughni minal haqq, tidak dapat membuat kita tidak membutuhkan kebenaran sedikit pun. Ya. Nah, kita lihat lagi misalnya di surah An-Najm ayat 28. Apa kata Allah? Wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhanna. Mereka tak punya ilmu, kata Allah. Yang mereka ikuti cumalah prasangka. Jadi ini penting sekali.
dalam urusan-urusan akidah, dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan qadaya kubra, isu-isu besar berkaitan apa tujuan hidup, kemana hidup setelah mati, ini nggak bisa dijawab dengan semata-mata persepsi atau prasangka-prasangka, tapi harus dibangun di atas pondasi keyakinan yang kuat. Nah, kita lihat lagi misalnya di surah Al-An'am ayat 148. Berkata orang-orang musyrik, apa kata mereka? Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Berkatalah orang-orang musyrik itu, kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, kami nggak akan musyrik. Bapak-bapak kami pun tak musyrik. Dan kami pun tidak akan diharamkan untuk mendapatkan hidayah. Jadi mereka itu mengkambing hitamkan kemusyrikan mereka dengan mengatakan itu kehendak Allah. Ya. Nah ini, apakah betul mereka sudah mengetahui dengan pasti Allah memang menginginkan mereka musyrik? Tentunya tidak. Itu hanya sekedar prasangka dari mereka. Nah ini yang tadi digambarkan dalam ayat itu, iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangka saja. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat, mengingat Al-Quran, Al-Karim, menolak untuk menempatkan prasangka sebagai pondasi dalam hal-hal yang harus dibangun di atas pondasi keyakinan. Makanya dalam Islam itu suara mayoritas itu tidaklah menjamin itu suara yang paling benar. Kita kan sekarang karena terpengaruh oleh demokrasi, ya, mana yang paling banyak, seakan-akan yang paling banyak itu yang paling betul. Nah, Al-Quran menolak untuk mendasarkan kebenaran hanya semata-mata karena itu suara mayoritas. Karena justru di muka bumi ini, yang mayoritas justru yang kafir. Ya, yang mayoritas justru yang kafir. 8 miliar penduduk bumi, ya, yang muslim itu sekitar 1,7 miliar. Berarti kan lebih banyak yang kafir. Makanya dikatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Ini apa yang Allah sampaikan di surah Al-An'am ayat 116. Sekiranya kau ikuti kebanyakan pandangan orang di muka bumi ini, kau sesat, kata Allah. Kalau kita anggap apa yang viral, apa yang tren, itulah yang betul, maka tentunya ini akan mengakibatkan apa yang menjadi standar kebenaran dalam pandangan kita, belum tentu itu standar yang valid. Karena kebanyakan orang justru menjadikan prasangka semata-mata sebagai acuan. Jadi ini hal pertama yang kalau kita perhatikan penting sekali. Jadi orang yang membaca Quran akan terbentuk cara berpikir ilmiah. Kenapa demikian? Karena dia menolak untuk mendasarkan hal-hal hanya di atas prasangka semata. Harus dibangun di atas bukti-bukti yang yakin, 100% dapat diyakini. Kita lihat misalnya contoh bagaimana perbedaan antara metode Quran dalam membentuk cara berpikir ilmiah dengan apa yang digambarkan oleh umat-umat terdahulu. Misalnya kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 157, 158. Ini kan cerita tentang prasangka mereka yang mengaku sebagai pengikut Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Ini kata orang Yahudi. Berkatalah orang-orang Yahudi, kami sudah bunuh Isa, putra Maryam, Rasulullah, utusan Allah. Padahal apa kata Allah? Wa ma qataluh wa ma salabuh walakin syubbiha lahum. Mereka tak bunuh Isa, mereka juga tidak menyalibnya. Tapi yang mereka salib siapa? Orang yang wajahnya diserupakan dengan Isa. Nah, jadi ini mereka langsung terlalu cepat sampai kepada kesimpulan
mengatakan Isa itu udah disalib, padahal mereka tidak memiliki bukti-bukti yang valid. Jadi begitu juga, ya, siapapun yang tergesa-gesa mengatakan, oh ini udah valid nih, padahal belum dibangun di atas pondasi yakin. Tidak ada ruang bagi prasangka, tapi harus dibangun di atas keyakinan yang pasti. Makanya Allah katakan, wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkim minhu. Orang-orang kan berselisih juga. Apakah yang disalib itu Isa atau enggak? Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adzan. Mereka enggak punya ilmu tentang itu, kecuali yang mereka ikuti hanyalah prasangka. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak pula membunuh Isa dengan penuh keyakinan. Kenapa? Bal rafa'ahu Allah ilaih. Tapi Allah angkat Isa ke langit sehingga Isa selamat dari makar dan upaya pembunuhan yang ingin dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat, jadi ini hal yang penting sekali. Makanya Nabi Muhammad setiap kali ditanya, kapan kiamat? Nabi selalu menjawab. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Kenapa? Karena memang jawaban itu nggak bisa kita prasangkakan semata. Harus dijawab dengan keyakinan. Tidak ada ruang keraguan di situ. Selama manusia tidak mengetahuinya, ya kita jangan berfilsafat pula menjawab tanpa ada ilmu. Nah, ini metode yang pertama tentunya membangun ilmu di atas pondasi keyakinan, bukan semata-mata di atas pondasi prasangka. Para hadirin sekalian, metode kedua apa yang dibangun oleh Al-Quran ini? Quran melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu dan perasaan dalam masalah-masalah ilmiah. Dalam masalah ilmiah, ini nggak bisa bawa perasaan. Ya, karena perasaan itu ada tempatnya. Jangan pula seorang menolak misalnya apa yang sudah menjadi fakta ilmiah. Kenapa? Karena nggak senang dia dengan fakta itu. Nggak bisa. Ya, jadi pola berpikir ilmiah ini tidak sejalan dengan kita menyandarkan persepsi ataupun pandangan semata-mata pada kepentingan, perasaan, ya. Karena kalau perasaan ini kan, kalau sudah orang cinta semuanya indah, kalau sudah benci semuanya buruk. Nah, ini tidak sejalan dengan cara berpikir ilmiah. Kalau dibawa urusan-urusan ilmiah pada perasaan, ya tentunya ini nggak akan sejalan. Makanya dalam hadis Nabi apa kata Rasul? La yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim di pengadilan, di mahkamah, memutuskan perkara di saat dia dalam kondisi marah. Kenapa? Karena kalau kita memutuskan perkara dalam kondisi sedang marah, ini terbawa perasaan. Kebencian kita membuat kita tidak objektif. Rasa cinta kita membuat kita tak objektif. Nah, ini yang penting sekali kalau kita lihat bagaimana kemudian dalam banyak tempat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, selain kita dilarang mengikuti prasangka, dilarang pula kita mengikuti nafsu dan kepentingan. Karena kalau mengikuti nafsu, mengikuti kepentingan, ini akan menutup seseorang dapat berpikir secara objektif dan ilmiah. Misalnya kita lihat di surah An-Najm ayat 23. Apa kata Allah? Setelah bercerita tentang 3 berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas salisatal ukhra alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Allah bantah. Kalau kalian bilang Lata, Uzza itu anak perempuannya Tuhan atau perantaranya Tuhan,
kepada umat manusia, dari mana kalian dapatkan informasi itu? Itu hanya nama-nama, kata Allah, yang kalian buat-buat. Dan kalian tidak memiliki bukti ilmiah yang valid, mereka itu adalah anak Tuhan. Nah, jadi Tuhan membantah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah. Kenapa? Karena kalau kita berpikir membawa perasaan, ya, membawa perasaan kebencian, rasa cinta, rasa senang, rasa sedih, itu rasa marah bisa berpengaruh terhadap bagaimana pertimbangan logis. Ya, makanya kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ini Allah besarkan hatinya. Muhammad, kalau kau sudah dakwahi Abu Jahal, Abu Lahab, dan pentolan-pentolan kafir Quraisy lainnya, kalau mereka juga tak mau menyahuti apa yang kau seru, apa kata Allah? Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dalam surah Al-Qasas ayat 50. Kalau mereka tidak menjawab seruanmu Muhammad, ketahuilah mereka sedang mengikuti nafsu dan kepentingan. Nah, jadi ini ya, ketika seseorang punya kepentingan tertentu, dia akan sulit mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena pola pikirnya dipengaruhi oleh nafsu dan kepentingannya. Makanya kita lihat di kalangan ya, mungkin politikus kah, tahu dia ini nggak betul, tapi karena kepentingannya di balik yang nggak betul itu, kadang-kadang dia tetap menganggap yang nggak betul itu yang betul. Kenapa? Karena disinilah bagaimana pola pikir ilmiah itu terhalang oleh nafsu dan kepentingan. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika nafsu dan kepentingan yang kita ikuti sehingga kita menanggalkan cara berpikir ilmiah ini, justru kita dudukkan pada posisi Tuhan. Jadi, kalau kita lihat pada tes-tes Al-Quran maupun hadis Nabi yang dijadikan berhala dan sesembahan, itu bukan hanya patung, bukan hanya harta, bukan hanya jabatan, tapi juga kepentingan. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Jasiyah ayat 23, apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah kau tak perhatikan, kata Allah, orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi ada manusia, kepentingan dan nafsu itu sudah pada level dipertuhankan. Jadi kalau Allah melarang sesuatu, tapi menurut dia di balik apa yang Allah larang itu ada kepentingan, ya tetap dia langgar aturan Allah. Kalau di balik apa yang Allah perintahkan justru ada kepentingannya yang terancam, ya tetap dia tak akan kerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini dia orang yang sudah sampai pada tingkatan bagaimana memposisikan nafsu dan kepentingan sebagai Tuhan yang disembah. Maka yang terjadi apa? Dikatakan wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan sesatkan dia. Jadi Allah tutup sarana baginya untuk bisa ya mengetahui yang benar. Karena yang benar pun walaupun terang benderang, karena kepentingannya bertentangan dengan yang benar, dia akan melihat yang benar itu tidak layak untuk diikuti karena bertentangan dengan apa yang menjadi kepentingannya. Nah, jadi kalau kita lihat, makanya Abdullah bin Abbas, siapa Abdullah bin Abbas? Sepupu Rasulullah yang dikatakan gelarnya itu turjuman Al-Quran. Di antara para sahabat Nabi yang paling ahli dalam menafsirkan Quran siapa? Abdullah bin Abbas. Beliau pernah mengatakan, syarru ilahin ubida fil ardi al-hawa.
seburuk-buruknya Tuhan yang disembah di muka bumi adalah nafsu dan kepentingan. Jadi kalau orang ingin berpikir ilmiah, harus lepas dari nafsu dan kepentingan. Nah, kita pun misalnya mau menafsirkan Quran. Ya, syarat pertama supaya tafsiran kita itu tidak menyimpang dan melenceng dari koridor, ya, jangan ada kepentingan di balik penafsiran. Ya, kadang-kadang banyak aneh-aneh orang. Ya. Kenapa? Karena sebelum menafsirkan ayat, dia sudah ada kecenderungan terhadap satu hal. Maka dia paksakan ayat harus sejalan dengan kepentingannya. Tak jarang orang-orang aktivis pro-LGBT pun pakai ayat Quran. Ya. Tak jarang orang-orang yang liberal pun pakai ayat Quran. Tapi tentu saja dengan pemahaman yang pincang. Pemahaman Quran yang telah dikontaminasi oleh nafsu dan kepentingan. Nah, ini dia. Nah, maka dari itu, kalau kita lihat, penting sekali yang kedua tadi. Metode berpikir ilmiah, jangan pernah beri ruang untuk nafsu dan kepentingan. Dalam hal-hal yang sifatnya ilmiah, ya ikuti fakta, data, argumen, itu diikuti. Nah, yang ketiga, para hadirin, apa metode Quran dalam membentuk cara pandang yang ilmiah? Quran menolak segala bentuk taklid buta generasi saat ini terhadap generasi-generasi sebelumnya. Kita dilarang untuk taklid buta. Apa arti taklid? Tadi kan saya sudah sampaikan, arti taklid itu binatang ternak diikat lehernya, kemudian digiring oleh penggembala. Berarti orang yang bertaklid buta sama seperti orang yang mempensiunkan akal sebelum akal itu rusak ataupun tidak dapat berfungsi lagi, kemudian digiringnya kemana dia mau membawa orang tersebut. Makanya tak jarang orang yang bertaklid buta ini mengatakan, ya dulu kami lihat orang-orang dulu buat kayak gitu, tanpa mereka memahami sebenarnya generasi sebelumnya berbuat seperti itu, apa latar belakangnya. Ya, mungkin ada latar belakang tertentu mereka berbuat seperti itu. Dan belum tentu semua yang dibuat orang-orang terdahulu udah pasti betul juga. Nah, disinilah kalau kita melihat pentingnya Al-Quran mendobrak tradisi taklid. Nah, begitu juga kita melihat di sisi umat Islam saat ini. Ini kan ketika budaya taklid ini berkembang, ini juga yang kemudian melemahkan dinamika ijtihad di kalangan sarjana-sarjana muslim. Ya, memang nggak semua orang punya kapasitas dan kemampuan untuk berijtihad. Namun, jangan pula kemudian seorang yang sudah terpenuhi pada dirinya kemampuan berijtihad, justru dia pula larang dirinya untuk melakukan apa yang sebenarnya terbuka untuknya untuk dilakukan. Nah, makanya kalau kita melihat banyak sekali ayat, misalnya di surah Al-Baqarah ayat 170, ayat 171, apa kata Allah? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau dikatakan pada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan dari wahyu, mereka mengatakan, kami ikut aja lah nenek moyang kami dulu. Ya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka udah pastikan? Apakah mereka nggak tahu? Para pendahulu mereka justru tidak berpikir dan menggunakan akal dan tak dapat hidayah. Kalau kita tahu yang kita ikuti pun sesat, apa kita juga akan lanjutkan? Tentunya di sini satu hal yang menarik, orang yang bermental dan berkarakter taklid atau pikirannya jumud, pikirannya itu bebal, dia tidak akan mau diajak untuk berpikir
ilmiah, dengan mengutamakan argumen-argumen, cara pandang ya yang tentunya dapat mencerahkan. Makanya kita lihat juga di surah Al-Maidah ayat 104. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo ikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasul, mereka mengatakan, kami nggak mau ikut. Cukup apa yang sudah dijalankan oleh nenek moyang kami dulu. Nah ini kan artinya, kalau pada hal yang diseru itu terdapat kebaikan, mereka telah mengharapkan diri mereka untuk mengikuti sesuatu yang baik. Ini satu sikap tentunya bukan hanya tidak ilmiah, tapi menutup kebaikan bagi diri mereka masing-masing. Ya, dengan tidak mau mendengar apa yang kemudian menjadi argumen, karena berbeda dari apa yang mereka ikuti. Nah, maka dari itu, kalau kita melihat, jadi inilah salah satu sebab. Bahkan kalau bisa dikatakan, hampir semua nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran, mereka mendapatkan pendustaan dari masing-masing kaum mereka. Rata-rata argumen kaum yang mendustakan itu nggak jauh beda satu dengan yang lain. Semuanya mengatakan apa? Apakah kau suruh kami ikut ajaranmu, lalu kami tinggalkan ajaran nenek moyang kami? Semuanya begitu ngomong. Jadi mereka menganggap semua yang diwarisi itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Ya, sakral, harus diikuti, nggak boleh tinggalkan. Walaupun sebenarnya ya kita perlu mengevaluasi juga. Nggak semua juga yang ditinggalkan generasi sebelumnya itu bisa dikatakan itu cocok dan layak serta benar untuk diikuti generasi selanjutnya. Misalnya Nabi Hud, apa bantahan kaumnya? Dalam surah Al-A'raf, kaum Nabi Hud mengatakan, qalu ajitana lina'budallah wahda wa nazar ma ya'budu aba'una. Wahai Hud, ya, kau suruh kami pula menyembah Tuhanmu yang Esa, lalu kau suruh kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Jadi mereka, padahal Tuhan-Tuhan itu sudah disembah oleh para pendahulu kami. Jadi nggak mudah memang meninggalkan atau melepaskan diri dari ikatan taklid ini. Ya, kita lihat lagi di surah Hud, cerita tentang Nabi Soleh. Apa kata kaum Nabi Soleh? Qalu ya Soleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadza, atanhana an na'bud ma ya'bud aba'una. Dulu kami punya optimisme sama kau Soleh, tapi kami lihat kau larang kami pula untuk menyembah apa yang disembah oleh pendahulu kami. Jadi mereka juga beranggapan semua yang dibuat oleh generasi sebelumnya udah pasti betul dan wajib dilestarikan tanpa kemudian dipilih dan dipilah mana yang layak dan mana yang tidak layak. Kita lihat lagi kisah Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Di saat Ibrahim mengatakan pada Azar juga kepada kaumnya, ma hazihi tamathil allati antum laha aqifun. Kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Kata Ibrahim. Apa jawaban kaumnya? Mereka mengatakan, wajadna aba'ana laha abi. Kami lihat nenek moyang kami nyembah patung ini, ya kami meneruskan. Ini kan taklid tadi. Kita lihat bagaimana dijelaskan dengan lengkap tadi di surah Al-Anbiya. Bisa nanti dirujuk ayat 52 sampai 54 cerita Ibrahim. Kembali argumen penolakan kaumnya terhadap Ibrahim karena taklid buta. Nah, maka dari itu kalau kita lihat Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, orang yang bersikap taklid pada esensinya dia telah membatalkan nikmat akal. Jadi kita dengan bertaklid, kita nggak fungsikan akal ini.
Padahal akal itu Allah beri untuk kita gunakan, untuk kita tadabburi, untuk kita kontemplasi. Ya. Jadi sama seperti orang kalau dikasih lilin di tengah gelapnya malam, yang terjadi apa? Lilinnya dipadamkannya, kemudian dia jalan dengan gelap. Begitulah perumpamaan orang yang bertaklid, ya, walaupun kita kasih lilin, lilinnya justru dimatikannya. Kita kasih obor, obornya dimatikannya. Tetap dia memilih untuk berjalan di atas kegelapan. Dengan alasan apa? Dulu, ya orang-orang sebelum kami pun gini juga jalannya. Nah, jadi ini salah satu cara berpikir yang bagaimana Quran ingin ubah itu. Ya, dengan menolak segala bentuk taklid. Ya. Nah, yang keempat, para hadirin sekalian, bagaimana metode Al-Quran dalam membentuk pola pikir ilmiah? Salah satunya adalah dengan menolak kita menggantungkan pandangan dan pikiran kita hanya kepada para pembesar, para pemimpin. Ya, kadang-kadang ada orang, ya, aku hanya ikut kata pemimpin aja lah. Nah, jadi ini juga sebenarnya bentuk dari pengabaian terhadap nikmat akal yang Allah berikan. Ya, mengikuti sesuatu dengan buta, ini adalah sesuatu yang buruk. Makanya kalau kita lihat, apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Tapi yang terjadi hanya sedikit sekali, ya, dari kaumnya yang beriman kepadanya. Sampai pada akhirnya apa? Nabi Nuh itu berdoa, ya Allah, hancurkan sajalah semua yang ada. Kenapa? Nuh berkata dalam surah Nuh ayat 21, Allah abadikan perkataan Nuh, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Allah, kaumku mendustakanku. Kenapa? Karena mereka mengikut pemimpinnya, ikut tokoh-tokohnya, ikut public figurnya. Jadi kadang-kadang sebagian orang, apa kata tokoh, dia ikut. Ya, enggak dia cerna sendiri dengan akal pikirannya. Nah, ini sesuatu yang sangat buruk. Bagaimana kalau pemimpinnya itu pemimpin yang buruk? Inilah yang terjadi kepada Bani Israel. Bani Israel yang tinggal di Mesir di saat pemerintahan Fir'aun, Allah katakan di surah Zukhruf ayat 54, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Fir'aun melecehkan kaumnya. Tapi walaupun Fir'aun udah melecehkan, tetap aja mereka patuh sama Fir'aun. Kenapa? Karena mereka sudah menggantungkan pendapat dan pandangan mereka kepada para pemimpin saja. Jadi mereka tidak lagi berpikir dengan benar. Makanya kalau kita lihat, nanti pandangan yang paling seru pada hari kiamat, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya. Jadi kalau misalnya public figure, orang ikut public figure itu. Kalau public figure itu bilang A, diikut semua. Nanti ternyata public figure itu dimintai Allah pertanggungjawaban karena pilihannya salah. Maka semua yang ikut nyalahkan. Kenapalah kau mengarahkan kami untuk pilih si A? Nah, di saat itulah orang yang diikuti dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 166 167, iz tabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u
wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra' minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ingatlah nanti pada hari kiamat orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Kenapa? Semuanya takut untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi dalam segala hal, ya mungkin kita menghormati seseorang, tapi jangan pernah kita jual akal kita kepada siapapun. Karena semua manusia mungkin salah. Semua manusia mungkin salah. Nah, jadi apa yang disampaikan seperti dikatakan Imam Malik. Semua manusia ada perkataan yang dapat diambil, ada perkataan yang dapat ditolak. Kecuali Rasulullah. Semuanya harus diambil. Tapi yang lain mungkin salah. Pas pula ada kepentingannya di situ. Pas pula ada ini dan itu di sana. Sehingga pertimbangannya nggak lagi objektif. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana disebutkan juga di surah Saba. Walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Nanti Allah katakan kau akan melihat orang-orang yang zalim dikumpulkan semua, berdiri semua. Nanti masing-masing dari kelompok zalim itu sering menyalahkan. Sebagian mengatakan, kalau dulu kami nggak ikut kau, mungkin kami udah masuk Islam. Kalau kami nggak ikut kau, mungkin kami beriman dulu. Nah, ini kan menunjukkan penyesalan di momen yang sebenarnya ketika itu nggak bermanfaat lagi penyesalan. Nah, kenapa? Karena mereka menggadaikan akalnya. Tidak menggunakan akal, tapi menyerahkan keputusan-keputusan semuanya kepada tokoh-tokoh, para pembesar yang kemudian dianggap biar mereka yang putuskan. Maka dari itu kalau kita perhatikan, memang orang-orang yang menjadi tokoh, ya, itu akan menanggung tanggung jawab yang pasti lebih besar daripada yang ikut. Maka dari itu penting sekali orang-orang yang diikuti ini selalu mengingatkan kepada yang mengikut. Jangan kalian ikuti kalau yang aku buat tak betul. Seperti Umar bin Khattab ketika beliau diangkat jadi khalifah. Apa kata Umar dalam pidato pengangkatannya? Beliau katakan, kalau kalian lihat aku bengkok, luruskan aku, katanya. Nah, yang terjadi sekarang kan ini justru banyak orang menjilat. Artinya tokoh itu udah salah tetap dipuji, ya. Pembesar itu menyimpang tetap didukung. Nah, kenapa? Ada kepentingan di situ. Nah, ini yang kadang-kadang bertentangan dengan pola berpikir ilmiah. Yang pada akhirnya Allah katakan di surah An-Nahl ayat 25, liyahmilu auzarahum kamilah yaumal qiyamah wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yadirun. Nanti orang-orang yang punya banyak pengikut, mereka tanggung dosa diri mereka masing-masing, ditambah lagi mereka juga ikut menanggung dosa orang yang ikut. Makanya public figure itu laksana pisau bermata dua. Kalau kita sebagai public figure, kita arahkan orang untuk ikut yang baik, dapat pahala kita. Karena para pengikut justru melakukan kebaikan karena terinspirasi dari seorang public figure. Tapi kalau seorang public figure kasih contoh yang nggak baik, apa yang terjadi? Maka semua orang yang mengikut dia dan melakukan sesuatu yang tak baik tadi, dia juga dapat bagian dari dosa. Karena dialah yang menunjukkan satu amalan yang tak baik, kemudian diikuti orang banyak, maka baginya dosa sebanyak orang yang mengikuti perbuatan tidak baik tadi.
Para hadirin sekalian, itu tadi metode yang keempat yang Al-Quran Al-Karim sampaikan pada kita. Maka metode yang kelima, nah di sini at-ta'abbud bin nazar al-aqli. Ya, Quran itu menjadikan amalan berfikir bagian dari ibadah. Orang bertafakur, memikirkan langit dan bumi, itu bagian ibadah. Orang mentadaburi isi Al-Quran, itu bagian dari ibadah. Jadi, semakin kita manfaatkan akal kita, yang mendorong kita untuk makin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya, itu bagian dari ibadah. Makanya dulu ada buku ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad, seorang penulis Mesir kontemporer. Beliau pernah menulis buku judulnya At-Tafkir Faridatun Islamiyah. Berfikir itu adalah fardu dalam Islam. Wajib hukum berpikir. Jadi kalau ada orang diberikan akal tak menggunakan, berarti dia meninggalkan peluang untuk dapat pahala. Beribadah dengan bertafakur, beribadah dengan meneliti, mengkaji, bertadabbur. Jadi makanya kalau kita lihat kata-kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan aktivitas berfikir itu banyak sekali. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan sinonim berpikir dalam Al-Quran sampai 32 kosakata. Artinya apa? Sangat banyak sekali bahasa yang digunakan Al-Quran dengan beragam untuk menunjukkan bagaimana kita menggunakan potensi akal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Makanya kalau kita lihat di antara ayat-ayat yang pertama kali turun di Mekah, itu justru ayat-ayatnya banyak menyeru kita untuk melihat, meneliti apa yang ada di sekitar kita. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Dalam surah At-Tariq ini ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Jadi memperhatikan ini meneliti disuruh. Teliti dari mana asal usulnya. Dia diciptakan dari air yang disemburkan, yang keluar di antara tulang sulbi dan tulang punggung. Dan Allah yang menciptakannya Maha Kuasa untuk mengembalikannya pada posisi semula. Ini kan disuruh kita untuk berpikir. Kita lihat lagi misalnya, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Di surah Abasa itu. Ya, hendaklah manusia memperhatikan makanan yang dimakannya. Dari mana makanan yang kita makan? Dari air hujan turun, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu kemudian menghasilkan biji-bijian, menghasilkan buah-buahan, barulah kita makan. Ada makanan untuk manusia, ada makanan untuk hewan ternak. Jadi kita disuruh untuk meneliti. Ya. Nah, kita lihat lagi di ayat yang lain, misalnya di surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fazakir innama anta muzakir. Hendaklah manusia memperhatikan bagaimana Allah ciptakan unta, bagaimana Allah mengangkat langit, bagaimana Allah menjadikan bumi, gunung itu sebagai pasak bumi. Disuruh kita meneliti. Kulin zuru madza fis samawati wal ardh. Perhatikanlah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi ini seruan yang cukup banyak kita temukan. Ya, seakan-akan perintah Allah ini ingin gambarkan semakin kau berpikir, itu adalah bagian dari ibadah yang diperintahkan agama. Nah,
Seruan untuk berpikir ini sebagai wujud ibadah, salah satunya dikaitkan Quran dengan perintah untuk melakukan perjalanan di muka bumi. Ya, sekarang kan muncul yang namanya apa? Yang kita istilahkan wisata syariah atau wisata Islami. Nah, ini kan sebenarnya seruan Al-Quran agar manusia itu melakukan perjalanan di muka bumi untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana dalam sejarah Islam dulu lahir tokoh-tokoh yang dianggap penjelajah, Ibnu Batuta, ya. Nah, yang terjadi apa? Hampir yang demikian mulai hilang dari umat Islam. Orang kenal Marco Polo, udah lupa dia Ibnu Batuta. Di zaman sekarang yang siap pergi ke hutan, pergi ke pantai, meneliti, itu banyak orang-orang barat. Yang orang Islam sendiri yang melakukan perjalanan di muka bumi untuk meneliti berapa persen. Jadi ini sebenarnya seruan Allah itu banyak sekali. Kul siru fil ardi. Katakan Muhammad, lakukanlah perjalanan di muka bumi. Ada fanzuru kaifa badal khalq. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Lakukan perjalanan di muka bumi, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir dari orang-orang yang mendustakan agama. Nah, jadi ini satu hal yang kalau kita perhatikan, seruan-seruan untuk melakukan perjalanan di muka bumi ini, ya tujuan akhirnya apa? Supaya kita banyak kita berjalan, banyak kita melihat, banyak kita meneliti. Ya. Penelitian itu kan lahir ketika kita membandingkan fenomena A dengan fenomena B. Potret A dengan potret B. Makin banyak yang kita lihat, makin banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan untuk dijawab. Nah, ini makanya saya katakan menjadi penting sekali. Nah, kalau kita perhatikan, makanya ayat Quran itu kan menyuruh kita untuk meneliti banyak hal. Ada ayat nyuruh kita meneliti tentang bayangan. Ada ayat menyuruh kita meneliti tentang hujan. Ada ayat menyuruh kita meneliti tentang angin. Ada ayat menyuruh kita meneliti tentang banyak hal. Jadi ini menunjukkan alam semesta hakikatnya adalah laksana kitab yang terhampar, yang perlu untuk kita kaji, kita baca. Kita kaji, kita baca. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan dengan segala jenisnya, fauna, binatang dengan segala jenisnya, ini perlu dibaca. Ya, nah, kita lihat lagi apa yang kemudian disebut dengan hukum alam. Hukum alam ini apa? Sunnatullah. Hukum gravitasi, bagaimana benda bisa terbang, bagaimana benda jatuh, bagaimana benda mengapung. Ini semua kan disuruh kita untuk mengkajinya. Ya, bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran ketika diturunkan 14 abad yang lalu belum dipahami artinya secara ilmiah. Di abad ke-21 didukung oleh fakta-fakta ilmiah baru yang ditemukan, kita menemukan kebenaran dari ayat-ayat itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana Allah menyuruh kita untuk memperhatikan gunung. Kenapa pada gunung? Baru terbukti zaman sekarang. Gunung itu setiap tahunnya bergeser pada posisinya semula. Ya, memang nggak signifikan. Sekitar 5 meter. Makanya dikatakan gunung itu bergerak seperti geraknya awan. Kita nggak sadari, tapi terjadi pergeseran. Apa yang kita akan duga dengan pergeseran lempeng bumi dan lain sebagainya. Nah, jadi bahkan termasuk penelitian itu bukan hanya pada fenomena-fenomena alam, kita disuruh meneliti termasuk sejarah. Makanya ada ayat di surah Al-Fajr, Allah katakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna zil autad. Jadi Allah katakan, apakah kalian tak perhatikan? Kenapa kalian tak kaji, tak kalian teliti apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad? Padahal mereka dulu punya istana Iram yang punya tiang-tiang yang besar dan begitu megah. Gak ada istana sebesar istana yang dimiliki oleh kaum Ad di masa lalu. Begitu juga gimana dengan kaum Samud yang punya keahlian luar biasa, bisa memahat bukit batu dijadikan menjadi istana. Ya, ini kan gambaran tentang bagaimana capaian peradaban disuruh untuk dikaji, diteliti. Nah, sekali lagi penelitian itu membentuk pola berpikir ilmiah. Nah, para hadirin sekalian, berikutnya termasuk metode yang diajarkan Al-Quran apa? Quran mengajarkan pada kita satu metode, jangan pernah menerima klaim apapun tanpa bukti. Kalau ada orang ngaku-ngaku bisa ini, bisa itu, jangan pernah terima klaim-klaim itu tanpa bukti. Ya, namanya orang mengklaim kan mudah. Ada yang mengklaim bisa bahasa Suryani. Ada yang mengklaim bisa bicara sama semut. Ada yang klaim bisa cakap dengan Nabi Khidir. Ya, mengklaim semua bisa. Tapi coba kita jangan terima begitu saja. Coba buktikan. Nah, kalau dia sebutkan itu, ya belum terbukti. Kalau sekiranya, ya itu kan bisa saja dikarang-karang. Ya, jadi dalam hal ini tentunya perlu untuk kita lihat, Quran mengajarkan jangan pernah kau terima ya ungkapan apapun dari pihak tertentu tanpa ada bukti. Makanya kalau kita lihat satu hal menarik di surah Al-Baqarah ayat 111. Berkatalah orang Yahudi dan Nasrani, wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi bilang, yang masuk surga cuma Yahudi. Orang Nasrani bilang, yang masuk surga cuma Nasrani. Tapi apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Itu harapan kalian aja nih itu. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana buktinya? Cuman kalian yang masuk surga. Jadi Quran justru menantang. Ya. Menantang, mana bukti? Jadi jangan sekedar mengklaim. Kalau kita lihat misalnya dalam surah An-Naml ayat 64. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa may yarzuqukum minas sama' a ilahun ma'allah. Siapa yang memulai penciptakan tanpa ada misal sebelumnya? Siapa pula yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit dan bumi? Apa ada Tuhan selain Allah? Kemudian Allah berkata, Qul hatu burhanakum. Kalau kalian bilang berhala-berhala ini yang kasih rezeki, mana buktinya? Jadi tidak mudah untuk menerima satu klaim tanpa ada pembuktian. Itu cara berpikir ilmiah. Dan itulah yang diajarkan Al-Quranul Karim kepada kita. Sampai Allah katakan, Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaq. Tuhan-Tuhan sempalan yang kalian sembah selain Allah, coba tunjukkan dulu. Mana bukti mereka sudah pernah menciptakan. Jadi ditantang ya untuk membuktikan. Nah, jadi ini potret gambaran ya. Kalau dikatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan, Allah mengatakan, apakah kalian menyaksikan waktu Allah ciptakan malaikat? Ini kan artinya apa? Jangan sekedar sampaikan klaim, tapi berikan bukti. Ya, orang yang mengklaim maka terlebih dahulu perlu untuk kemudian dia menguatkan segala klaim yang disampaikannya itu ya dengan bukti-bukti yang valid. Nah, tentunya bagian terakhir dari pola berpikir ilmiah sebagaimana yang Quran ajarkan juga kepada kita
Ya, Quran itu meminta kita untuk apa? Dalam bersikap, dalam membuat keputusan, dalam membuat apapun, hendaklah kita memperhatikan sunnatullah. Ya, sunnatullah. Karena sunnatullah ini berlaku untuk siapapun, berlaku untuk mukmin, untuk kafir, untuk ateis, semuanya berlaku sunnatullah ini. Jadi, apakah sunnatullah itu berkaitan dengan aspek sosial? Apakah sunnatullah yang berkaitan dengan hukum alam? Apakah sunnatullah berkaitan dengan sejarah? Ini semuanya ada. Jadi orang yang berpikir ilmiah ketika membuat perencanaan selalu mengaitkannya dengan sunnatullah. Sehingga perencanaan itu dibangun di atas pondasi yang kokoh. Tidak sekedar tadi katakan ya seperti membeli ya kucing dalam karung tanpa ada dasar yang kuat. Ya. Jadi ini apa yang mungkin bisa disampaikan sebagai pengantar dalam tema besar kita, metode Al-Quran dalam membentuk pola pikir ilmiah. Dengan ayat-ayat tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.